Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya berharap saudara-saudara sekalian tetap hidup dalam sukacita dan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan membahas suatu kebenaran untuk kita bersama, yaitu bertahan dalam pencobaan. Kita akan memulai dengan satu ayat dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku sekalian, kita semua jujur bahwa kita mendambakan sebuah kehidupan yang berbahagia. Tapi di sisi lain kita sadar bahwa hidup kita selalu dilingkupi oleh berbagai pencobaan-pencobaan hidup. Saudaraku sekalian, bagaimana di dalam kehidupan yang diwarnai berbagai pencobaan kita tetap bisa berbahagia? Saudara, Tuhan ingin, caranya ialah bertahan dalam pencobaan. Kita akan melihat apa sebenarnya pencobaan itu. Saudara, pencobaan adalah suatu proses. Pencobaan adalah cara atau perbuatan mencoba. Berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan. Mungkin untuk mengetahui tingkat kepandaian, kesetiaan, kemurnian, kecocokan, dan perubahan-perubahan yang diinginkan. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan sehingga kita tetap bisa menggenggam yang namanya kebahagiaan? Ada beberapa hal penting yang perlu kita tangkap dari pesan firman Allah. Yang pertama, saudaraku, kita harus menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Seperti ditulis dalam Yakobus 1 ayat yang kedua berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagaimana kita ada di dalam pencobaan tapi bisa bahagia? Kita nggak boleh fokus pada pencobaan itu sendiri, tapi melihat jauh apa yang disediakan Allah di balik pencobaan, di balik proses yang harus kita hadapi. Yang kedua adalah merespon pencobaan dengan gembira. Seperti disarankan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Demikian, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kita dikehendaki oleh Allah bergembira untuk mengingat apa yang disediakan Allah di balik pencobaan, kemuliaan-kemuliaan dan segala anugerah Allah yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita sadar hidup dan keadaan kita adalah terbatas.
Kita memerlukan kekuatan Allah yang tak terbatas. Saudara, mengapa kita harus merespon pencobaan dengan kebahagiaan dan kegembiraan? Karena saudaraku sekalian, pencobaan adalah suatu proses, suatu jalur, suatu cara untuk menjadikan kita berubah menjadi lebih baik. Dan yang kedua, kalau kita diizinkan ada di dalam pencobaan, berarti kita dihisapkan di dalam rencana Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Dan saudaraku sekalian, hidup yang lebih baik, hidup yang berkualitas itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Dibutuhkan yang namanya proses, dan itulah pencobaan. Tapi saudaraku sekalian, kalau kita bertahan, maka saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang hebat, anugerah yang luar biasa. Yang pertama, kita akan mengalami penyempurnaan kualitas kehidupan rohani. Dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kalimat ini kalau saya singkat, kita di hadapan Allah dijadikan orang-orang yang tanpa cacat celah di hadapannya. Tak kekurangan suatu apapun di hadapan Allah. Saudara, yang berikut luar biasa, kita akan mengalami penyempurnaan iman. Seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 bagian A. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ingat saudara, di hadapan Tuhan, iman yang murni itu sangat dihargai. Tuhan sangat memberi nilai yang luar biasa bagi iman kita yang murni, yang telah mengalami penyucian, mengalami proses melalui pencobaan. Iman yang murni di hadapan Allah nilainya lebih dari emas yang murni yang dibanggakan hampir oleh setiap manusia. Luar biasa, saudaraku sekalian. Yang berikut, kita akan mengalami pemeliharaan Allah secara ajaib. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan membuat hidup kita tetap produktif sekalipun di alam yang tidak memungkinkan secara logika. Karena kita di backup oleh Allah, kita bisa mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Ketiga hal yang pertama ini dapat kita alami sementara kita hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan bukan hanya merencanakan itu. Bagi kita yang bertahan dalam pencobaan, Tuhan merencanakan hal yang mulia di dalam kekekalan. Saudara, di dalam kekekalan kita akan memperoleh penghargaan ilahi. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 7 bagian B, dikatakan di sana, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini dahsyat. Suatu waktu yang masih jauh, Tuhan setelah menyiapkan kepada kita anugerah, penghargaan ilahi. Pujian, kemuliaan dan kehormatan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah.
dahsyat. Saudaraku, bukan hanya itu, tapi di dalam kekekalan kita akan menerima kebahagiaan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Saudaraku, ditulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa. Saudaraku, kita akan berbahagia dalam kemuliaan hidup bersama dengan Kristus. Dan itu semua diberikan oleh Allah bagi kita yang tetap bertahan dalam proses pencobaan. Saudara, ketika kita sedang ada dalam badai pencobaan, seperti para murid saat ada dalam badai di Danau Galilea, Tuhan mau, saudara, kita tetap bertahan. Ingat, saudara, Tuhan selalu hadir tepat waktu dan membuat segala sesuatunya menjadi indah dan membahagiakan. Saudara, sekarang Tuhan Yesus secara roh hadir di tengah-tengah kita, bersama kita. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekalipun kami harus mengalami berbagai pencobaan, kami tetap selalu mengucap syukur kepadamu. Melalui berbagai pencobaan, Engkau sedang memproses kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik dan berkenan di hati-Mu, Tuhan. Arahkanlah kami pribadi, keluarga, jemaat dan para sahabat, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selalu fokus pada rencana-Mu yang mulia, dan kuatkanlah kami untuk selalu bertahan dalam proses dan berbagai pencobaan. Kami yakin akan pemeliharaan dan anugerah-Mu yang ajaib untuk kami di hari ini, di masa mendatang, dan dalam kekekalan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel.